apakah ada jin korin atau jin khodam yang biasa orang banyak yakini? Ngapunten Bapak Ibu pernah mendengar istilah jin korin atau jin khodam? Pernah ya? Dan ini juga umumnya istilah yang sering kita dengar di tengah masyarakat kita. Yang pertama, siapa itu jin korin? Kata korin maknanya adalah saudara atau teman, ya. Maka yang dimaksud dengan jin korin adalah jin yang mendampingi setiap manusia dan tugasnya adalah untuk menggoda dan menyesatkan manusia. Maka ini yang umumnya disebut dengan jin korin. Untuk itu, kalau tugasnya adalah untuk menggoda dan menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, maka korin ini termasuk setan dari kalangan jin. Karena setan itu sebenarnya sifat yang bisa melekat kepada jin itu sendiri atau bisa melekat kepada manusia. Maka semua sifat jahat, sifat yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala itu hakikatnya adalah setan. Sebagaimana misalnya Syekh Ibnu Utsaimin, beliau pernah ditanya, apa itu korin? Maka beliau menjawab bahwasanya korin adalah setan yang ditugasi untuk menyesatkan manusia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dia bertugas memerintahkan kemungkaran, mengajak orang berbuat dosa dan maksiat. Termasuk juga jin ini atau korin ini tugasnya adalah mencegah yang ma'ruf. Kalau ada orang ingin berbuat baik, ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka korin inilah yang mencegah orang itu, menggoda orang itu sehingga tidak melakukan amal ibadah. Untuk itu, jamaah yang dirahmati Allah, ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 268. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil faksha." Adapun setan itu menjanjikan kalian kefakiran dan memerintahkan kalian berbuat kemungkaran. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ampunan dan karunia-Nya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha luas lagi Maha mengetahui. Maka inilah hakikatnya setan, mengajak orang berbuat atau mengajak kepada kefakiran dan memerintahkan orang untuk melakukan kemungkaran-kemungkaran dan perbuatan keji yang lainnya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, inilah hakikatnya jin korin, atau korin itu hakikatnya adalah setan dari jenis jin yang tugasnya mendampingi manusia, membujuk manusia supaya dia melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, apakah jin korin itu ada? Maka jawabannya ada. Dan ini ditegaskan di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya di dalam Al-Qur'an kita bisa menjumpai dalam surat Qaf ayat yang ke-27. Allah berfirman, qala qarinuhu rabbana ma adghaituhu walakin kana fi dhalalim ba'id. Qala qarinuhu, yang menyertai manusia. Nah, kata qarin itu juga disebutkan dalam Al-Qur'an ya. Dalam surat Qaf ayat yang ke-27. Qala qarinuhu. Korin atau jin korin atau orang yang menemani manusia, yang mendampingi manusia itu berkata, ma'at ghaituhu walakin kana fi dhalalim ba'id. Ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya. Ini pembelaan korin ya. Aku tidak menyesatkannya, walakin kana fi dhalalim ba'id,
tetapi dialah sendiri yang berada dalam kesesatan yang jauh. Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, beliau menyampaikan apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Imam Mujahid, Qatadah dan beberapa ulama lain mengatakan yang menyertai manusia adalah setan yang ditugasi untuk menyertai manusia dan tujuannya untuk menyesatkan manusia. Maka ini dalil di dalam Al-Quran bahwasanya setiap manusia, setiap kita semuanya ini punya korin, yaitu jin, setan yang menggoda, memberikan bisikan-bisikan was-was kepada kita supaya kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qarinuhu minal jinni." Nabi bersabda, setiap orang di antara kalian telah diutus untuknya seorang korin, seorang pendamping dari golongan jin. Jadi Nabi menyampaikan semua manusia itu pasti ada yang mendampinginya, ada yang menyertainya, yaitu namanya korin tadi, jin korin tadi. Pasti menggoda, pasti ada menyertai manusia. Tujuannya apa? Untuk menyesatkan, untuk menggoda manusia, untuk mengajak berbuat jahat. Kalaulah kita hendak melakukan perbuatan baik, pasti dicegah, dihalang-halangi, dibujuk sama jin ini supaya kita tidak melakukannya. Semua orang pasti punya penghalang atau pasti punya teman yang kemudian dari jenis jin korin ini yang membujuk dari perbuatan yang membujuk supaya tidak melakukan perbuatan yang baik. Untuk itulah jemaah yang dirahmati Allah, kenapa kita itu kok setiap kali mau melakukan kebaikan rasanya kok berat? Betul atau tidak Bapak Ibu? Misalnya waktu tidur, lagi nyenyak-nyenyak tidur, kok adzan subuh berkumandang, itu berat rasanya untuk bangun karena memang apa? Ada jin korin tadi itu, ada setan dari jenis jin tadi itu yang memang menggoda kita. Ayolah teruskan tidurnya, jangan sholat terus, mereka akan menggoda kita. Maka Nabi SAW menyampaikan tadi, semua orang, semua manusia pasti ada jin korin yang menyertainya, pendamping atau korin dari golongan jin. Maka kemudian para sahabat bertanya, termasuk Anda ya Rasulullah? Apakah Anda ya Rasulullah juga termasuk yang digoda oleh jin korin tadi? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, wa iyaya illa anna Allaha a'anani alaihi fa aslama fala ya'muruni illa bi khairin. Nabi menyampaikan termasuk saya, kata Nabi, termasuk saya juga digoda oleh jin korin ini, disertai oleh jin korin ini. Illa annallaha a'anani alaihi, hanya saja Allah Subhanahu wa taala membantuku untuk menundukkannya. Fa aslama, akhirnya kemudian jin korin ini kemudian masuk Islam. Fala ya'muruni illa bi khairin. Kemudian karena dia masuk Islam, akhirnya jin korin tadi tidak memerintahkan kecuali untuk yang baik-baik. Maka ini hadis Nabi ini menjadi dalil bahwa semua orang, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekalipun, itu punya jin korin yang hendak menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya di dalam hadis ini terdapat peringatan keras ya terhadap golongan jin korin dan bisikannya. Ini menunjukkan bahwasanya jin korin yang membisikkan ke dalam dada manusia, ke dalam hati manusia, supaya jauh dari Allah Subhanahu wa taala, itu memang betul-betul ada. Dan ini melalui hadis ini kita diingatkan betul oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berhati-hati supaya kita tidak dikalahkan oleh jin korin tersebut, tidak terbujuk oleh bujuk rayu jin korin tersebut.
Kemudian jemaah dirahmati Allah, bagaimana caranya supaya kita selamat dari godaan jin korin ini? Maka sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat Al-A'raf ayat 200, Allah berfirman, "Wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghun fasta'id billah innahu sami'un alim." Apabila setan menggodamu, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Fasta'id billah. Kalau setan menggodamu, setan membujukmu untuk berbuat jahat, berbuat yang tidak baik, atau ketika kita hendak melakukan ketaatan kemudian kita dicegah, kemudian dihalang-halangi, dibisik-bisikkan supaya kita tidak melakukan, fasta'id billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu sami'un alim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka ayat ini merupakan cara kita supaya, atau mengabarkan kepada kita bagaimana supaya kita terhindar dari jin korin yang hendak menyesatkan kita. Itu adalah kita memperbanyak permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya selalu yang kita baca ketika hendak membaca Al-Qur'an, misalnya kita mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ketika kita hendak sholat juga salah satu yang kita baca ya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bahkan nanti bacaan ta'awudz di dalam sholat ini dua kemungkinan kita bacanya. Yang pertama adalah kita baca sebelum sholat, sebelum takbir. Selain kita niat dalam hati adalah kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atau nanti misalnya ketika kita sudah sholat kemudian hendak membaca surat Al-Fatihah, maka yang juga dianjurkan adalah membaca ta'awudz dulu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, baru membaca surat Al-Fatihah. Dan dalam berbagai macam hal kita diperintahkan untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan atau dari godaan jin korin ini. Di dalam tafsir As-Sa'di dikatakan bahwasanya kapanpun dan dalam keadaan apapun, ketika setan menggoda manusia, dimanapun manusia itu merasakan bisikannya, kemudian hendak menghalangi untuk melakukan suatu kebaikan, mendorong orang untuk melakukan perbuatan dosa, maka hendaknya kemudian kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung kita katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ngapunten nggih Bapak Ibu, dalam fitrah hati kita itu sebenarnya kan seolah-olah ada hal yang bertempur gitu nggih. Ada yang kadang mendorong kita, ayo sholat, ayo bangun, ayo sholat. Tapi sisi yang lain yang namanya jin korin ini kan nggak mau kalah, dia juga menggoda kita. Nanti ajalah, masih panjang waktunya, bangunnya nanti aja, nanti kalau sudah komat. Ini bertarung. Maka supaya kita bisa menang melawan waswas syaitan itu, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka dalam bab masalah tidur ini nih Bapak Ibu, orang itu kalau dalam kondisi tidur, Nabi SAW mengatakan hakikatnya dia diikat dengan 3 ikatan. Kalau dia sudah bangun, dia dari tidur kemudian dia bangun, maka lepaslah 1 ikatan. Kemudian setelah dia bangun, kemudian dia ambil wudhu, maka lepaslah ikatan yang kedua. Dan ini belum lepas nih Bapak Ibu, karena masih ada 1 ikatan. Maka ketika orang kemudian melakukan sholat, maka lepaslah ikatan yang ketiga. Untuk itu kalau sudah lepas ikatan yang ketiga, insya Allah kita menang melawan godaan setan tadi. Kenapa demikian? Karena juga sangat mungkin, misalnya baru tahapan bangun, baru lepas ikatan yang pertama kan. Kalau lepas ikatan kedua, kedua, ketiga, kok kita nggak melepasnya, sangat mungkin kita juga dikalahkan oleh setan tadi.
Ada nggak Bapak Ibu, waktu malam atau waktu sholat subuh misalnya ya, sudah azan, kita bangun, tapi kemudian balik tidur lagi. Terjadi atau tidak? Terjadi. Karena baru satu ikatan yang terlepas. Atau mungkin setelah bangun ambil wudhu. Ada nggak kemudian ambil wudhu kok masih ngantuk-ngantuk tidur lagi? Dan ini berarti belum lepas ikatan setannya, karena belum sholat. Nah, sedemikianlah setan itu menggoda kita, mempengaruhi kita supaya tidak melakukan amal soleh. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, jadi pertanyaan apakah jin qarin itu ada? Ada. Tugasnya adalah menggoda kita, mempengaruhi kita, membisikkan dalam hati kita supaya kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Dan untuk kemudian kita terhindar dari itu semuanya adalah kita memperbanyak ta'awud ya, permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala.